Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohselani dari kelas 6 Jawa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk menutup absensi saya yang berjudul yang pertama audit wakaf syariah dan yang kedua wakaf kontemporer. Baiklah, yang pertama saya akan langsung menjelaskan tentang audit wakaf syariah. Lembaga-lembaga wakaf telah memainkan peran pentingnya dalam sejarah peradaban Islam. Mengingat pentingnya peran dan fungsi lembaga wakaf, prosedur audit dan pengendalian yang ketat telah diberlakukan terhadap lembaga wakaf pada zaman Khalifah Utsmaniyah. Penerapan sistem akuntansi dan audit yang efektif merupakan kunci keberhasilan dan keberlangsungan lembaga wakaf pada masa itu. Yang pertama, konsep dan perkembangan audit syariah. Istilah audit berasal dari bahasa Latin, yakni audire, yang berarti dia mendengar. Pada akhir abad pertengahan di Inggris, akun pendapatan penerimaan pajak dan pengeluaran untuk menor dan perkebunan didengar oleh auditor, yang tugasnya adalah untuk memeriksa akun tersebut. Konserat 2004. Statement of Basic Auditing Concept atau yang disebut ASOBAS yang diterbitkan oleh American Accounting Association yang disingkat AAA. Committee on Basic Auditing Concept objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan tentang tindakan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pemilik atau pendiri perusahaan atau lembaga. Yang kedua, audit syariah pada lembaga wakaf. Syariah compliance dan audit merupakan dimensi yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pada lembaga wakaf. Audit syariah khususnya pada lembaga wakaf merupakan elemen penting dalam memastikan tercapainya maqasid al-syariah pada pengelolaan wakaf, sehingga akuntabilitas terhadap semua pemilik lembaga perusahaan secara horizontal dan vertikal termasuk kepada pemilik dunia dan akhirat, yaitu sang Khalik dapat terpenuhi. Undang-undang tentang wakaf pada dasarnya memuat hal berikut. Yang pertama, ketentuan umum wakaf. Yang kedua, dasar-dasar wakaf, yaitu umum, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nasir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, penuntutan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, dan wakaf benda bergerak berupa uang. Yang ketiga, pendaftaran pengumuman harta benda wakaf. Yang keempat, perubahan status harta benda wakaf. Yang kelima, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang keenam, Badan Wakaf Indonesia. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa. Yang ke-8, pembinaan dan pengawasan. Yang ke-9, ketentuan pidana dan sanksi administratif. Yang selanjutnya, yang keempat, implementasi audit wakaf. Yang selanjutnya bab 13 yaitu wakaf kontemporer. Kata wakaf tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Mayoritas ketentuan mengenai wakaf merupakan ijtihad yang memungkinkan terjadinya perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini. Dengan demikian, peruntukan dan pengelolaannya cenderung fleksibel
secara membuka banyak ruang untuk terciptanya inovasi dan kolaborasi wakaf kontemporer. Yang pertama, harta benda wakaf kontemporer. Harta benda wakaf kontemporer yang sudah diatur oleh Undang-Undang Wakaf. Salah satu pokok peraturan yang baru dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf berkaitan dengan ruang lingkup wakaf tersebut. Sebelumnya, wakaf dipahami secara terbatas karena hanya terkait dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Berdasarkan undang-undang tersebut, uang logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya merupakan bentuk harta benda wakaf kontemporer yang diperkenakan dan legal di Indonesia. Regulasi lebih lanjut terkait jenis harta benda wakaf terdapat di PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Perundang Nomor 25 Tahun 2008. Berdasarkan peraturan perundang ini, harta benda wakaf dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Selanjutnya, harta benda wakaf kontemporer yang belum diatur oleh Undang-Undang Wakaf. Selain bentuk harta benda wakaf kontemporer yang sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf di Indonesia, terdapat harta benda wakaf kontemporer yang belum diatur secara eksplisit, di antaranya wakaf manfaat, asuransi, dan investasi, serta wakaf perusahaan. Wakaf manfaat. Wakaf berupa polis asuransi syariah merupakan wakaf atas nilai investasi dan atau manfaat asuransi oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris ketika manfaat polis jatuh tempo dan atau wakif meninggal dunia. Wakaf perusahaan. Harta benda wakaf kontemporer yang sudah diatur oleh Undang-Undang Wakaf. Mosin pada 2004 mendefinisikan wakaf perusahaan sebagai sebuah kontribusi yang diberikan oleh perseorangan, perusahaan, anak perusahaan, organisasi, institusi, atau bahkan pemerintah dalam bentuk uang, saham, keuntungan, ataupun dividen kepada entitas wakaf secara terpisah yang mengelola aset wakaf secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa contoh sukses wakaf perusahaan diantaranya Sabanci Wakfi di Turki, Hamdard Wakfi di India, Wakf Al-Nur Corporation di Malaysia. Ya, yang selanjutnya wakaf kontemporer. Itu ada integrated wakf. Ide awal terkait integrated wakf umumnya berasal dari hipotesis bahwa sistem ekonomi Islam, khususnya zakat dan wakaf, memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan distribusi ekonomi secara lebih adil. Salah satu konsep integrasi wakaf dengan lembaga keuangan mikro syariah yang ditawarkan oleh Hanif dan kawan-kawan adalah mengalokasikan wakaf uang yang terkumpul melalui lembaga keuangan mikro syariah yang selanjutnya disalurkan untuk kegiatan pembiayaan proyek dengan beberapa opsi skema akad, peningkatan kualitas sumber daya insani, dan pembayaran premi tafakul sebagai upaya mitigasi risiko investasi yang dilakukan. Dengan konsep ini, wakaf sangat berpotensi untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah yang selama ini terkendala dengan tingginya beban operasi dan kurangnya kompetensi sumber daya insani di dalamnya. Yang selanjutnya, pengelolaan wakaf kontemporer. Yang berpoin crowding wakf. Perkembangan teknologi dan
jejaring sosial saat ini memungkinkan berbagai sektor mengambil manfaat guna mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk dalam konteks wakaf. Mekanisme crowdfunding awalnya digunakan oleh para pengusaha berskala kecil dan menengah yang berorientasi laba untuk mengumpulkan modal, umumnya melalui internet. Pengelolaan wakaf kontemporer yang berpoin bank wakaf. Gagasan tentang bank wakaf sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep wakaf uang di Indonesia. Ide ini menjadikan populer di tengah masyarakat setelah Iklan Cendekiawan Muslim di Indonesia (ICMI) menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Ventura. Menurut ICMI 2017, Bank Wakaf Ventura adalah lembaga keuangan berbentuk modal Ventura yang modal pendirinya berasal wakaf masyarakat melalui nasir beberapa organisasi kemasyarakatan atau disebut ormas Islam yang selanjutnya bertindak sebagai pemegang saham. Dengan skema ini, Bank Wakaf Ventura akan berperan sebagai nasir yang akan menghimpun dana mengelola harta benda dalam berbentuk tunai dan non-tunai untuk dimanfaatkan dalam kegiatan yang bersifat produktif. Manfaat dari wakaf diharapkan dapat lebih luas karena aset wakaf yang terkumpul disalurkan untuk pengembangan ekonomi umat melalui pembiayaan maupun penyertaan modal, misalnya untuk usaha mikro kecil dan menengah di UMKM, industri properti, industri kreatif, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih, sekian atas presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya juga. Dan terakhir saya akan menyampaikan pesan dan kesan untuk teman-teman saya di kelas dan juga Bapak dosen. Yang pertama untuk Bapak dosen, terima kasih atas pengalaman yang berharga ini. Melalui mata kuliah ini yang Bapak ajarkan, saya mengerti arti sebuah perjuangan di jurusan ini. Tidak hanya perjuangan, tetapi tentang ketelitian. Bapak adalah sosok dosen yang tegas dan saya suka itu. Terima kasih, Pak. Pembelajarannya juga sangat terstruktur, tidak lompat-lompat sehingga memudahkan saya untuk mengerti secara pelan-pelan dan secara pasti juga, Pak. Terima kasih. Dan tidak ketinggalan juga untuk teman-teman saya, terima kasih untuk masih terus bersama pada mata kuliah ini dan tetap jaga kesehatan karena ini musimnya sedang berganti-ganti ya. Musimnya ini sedang ekstrim gitu. Oke. Jaga kesehatan dan Bapak dosen juga jaga kesehatan, sehat selalu, semoga sukses. Ya, sekian. Apabila saya banyak kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.